itu hadir, maka dia sudah ada di tengah-tengah pembaca, dia sudah milik pembaca. Bagaimana pembaca mau mendudukan Arketipum 18. Selamat berjumpa lagi di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kritik ekspresivisme. Sebenarnya kritik ekspresivisme ini tentunya memiliki ciri-ciri yang harus diketahui oleh peneliti ekspresivisme. Karena setiap karya sastra pasti ada keunggulannya, ada kelemahannya. Ketika sudah masuk ke kelemahan, di situ ada kritiknya. Bagaimana kritik itu memberikan solusi yang positif, tawaran yang positif, sehingga nantinya peneliti itu akan semakin optimal ketika meneliti. Saya masih menggunakan buku referensi dari Suwardi Endraswara tentang bukunya Metodologi Penelitian Sastra tahun 2006 sebagai bahan referensi. Ini dapat digunakan sebagai Anda yang sedang melakukan penelitian sastra, dapat digunakan sebagai referensi. Ini sangat membangun sehingga akan semakin jelas penelitian Anda. Ya, dari video sebelumnya kita sudah membahas mengenai ada alasan mendasar. Nah, ini. Kenapa niat pencipta itu di dalam penelitian ekspresivisme ini tidak bisa dijadikan acuan menilai suksesnya sebuah karya sastra. Ini sangat penting untuk dipahami. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan melanjutkan dari diskusi sebelumnya. Berdasarkan ciri-ciri yang sudah diungkapkan bahwa ketika kita sudah masuk ke niat penyair, niat pengarang di dalam menuliskan karyanya, ini ciri tersebut dapat dinyatakan bahwa, ya, di sini dijelaskan sebuah karya sastra sesungguhnya telah menjadi milik umum. Nah, benar, ketika karya sastra itu hadir, maka dia sudah ada di tengah-tengah pembaca, dia sudah milik pembaca. Bagaimana pembaca mau mendudukan karya tersebut, itu seperti apa, nah, dia mau menganalisis unsur yang mana, ini sudah sesuai dengan kehendak pembaca. Ini sangat penting untuk dipahami sejak awal kedudukannya. Dari ciri tersebut di sini dijelaskan dapat dinyatakan bahwa sebuah karya sastra sesungguhnya telah menjadi milik umum. Ia telah terbentuk oleh pemakaian bahasa yang berlaku umum. Oleh karena itu karya sastra terpisah dari pengarangnya sejak ditulis, dan pengarang tidak bisa menerangkan lagi niatnya atau mengontrol makna muatannya sesuai dengan makna niatnya. Nah, ini sudah lepas dari pengarang, sudah lepas dari niat pengarang itu sendiri. Pembaca akan memahami berdasarkan bahasa yang ada di dalam karya tersebut, berdasarkan zaman kemunculannya, kemudian latar belakang karya sastra itu muncul seperti apa. Ini sudah benar-benar milik membaca. Nah, kenapa harus kita mencari niat pengarang? Nah, ini menjadi hal yang tabu lagi ketika kita sedang melakukan penelitian sastra. Karena itu, di sini dijelaskan, karena itu biografi pengarang sama sekali bukan masalah sastra, sehingga tidak relevan dipergunakan sebagai bahan penelitian sastra ilmiah. Seorang pengarang tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap ide, perasaan, atau tokoh-tokoh yang ada di ciptaannya. Ini menjadi hal yang penting sekali, karena semua sudah diserahkan kepada pembaca itu. Sekalipun ada karya sastra yang erat dengan kehidupan pengarang, bukan berarti karya tersebut otomatis berkaitan dengan pengarangnya. Nah, ini sudah, Anda jangan mengadili pengarang, Anda jangan menyalahkan pengarang. Ini karena Anda sudah akan melakukan penafsiran terhadap teks sastra itu. Ini gejala-gejala yang ada di dalam teks sastra itu tentunya semakin Anda baca menggunakan heuristik dan hermeneutik, Anda tentunya akan menemukan makna. Nah, ini sangat penting Anda kaji. Di sini dilanjutkan, karya sastra boleh jadi merupakan topeng. Ini dalam tanda kutip, topeng ini merupakan cerminan. Nah, ini. Atau impian. Nah, ini. Yang menyembunyikan pribadi pengarang yang sebenarnya. Singkatnya, karya sastra bukanlah dokumen biografis. Nah, ini.
bukan perjalanan biografis di sini, karena ketika karya sastra muncul ini merupakan titik temu yang unik, yang tentunya mengandung unsur-unsur yang membangun, kemudian yang mampu dinikmati oleh pembacanya berdasarkan kadar pembacaannya itu sendiri, ditentukan oleh pembaca lagi. Kita kembali ke pembaca. Nah, ini menjadi hal yang penting ketika kita memahami bahwa jangan sampai kita terlalu mengadili pengarang. Nah, ini karena ketika pengarang melakukan proses penulisan, nah tentunya hasil tulisan itu ini sudah diserahkan kepada pembaca. Pembaca akan menafsirkan sesuai dengan tujuan dari penelitian itu sendiri. Itu tadi pembahasan kita mengenai kritik ekspresivisme. Semoga memberikan pencerahan kepada Anda dan Anda semakin semangat di dalam melakukan penelitian sastra. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.